dukungan dari teman-teman atau lingkungan yang Anda harapkan. Yang ketiga adalah usaha personal untuk mencapai ke tujuan itu. Unik lan buruk. Buruk. Oh, dekat data itu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita pada siang hari ini. Sudah seizin Bapak Kepala Sekolah dan para wakil, kami akan menyampaikan terkait dengan ketugasan saya di PGP. PGP itu program guru penggerak. Namun Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, agar kegiatan kita diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Berdoa disilakan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kusworo yang kami hormati. Di sini kapasitas saya bukan yang paling tahu, tapi adalah ini untuk reminder bagi saya sendiri khususnya, dan juga mudah-mudahan bagi Bapak Ibu semuanya bahwa kita tuh ternyata punya budaya baik yang harus kita pelihara untuk kemajuan pembelajaran, kemajuan pendidikan khususnya kepada anak-anak kita pada saatnya nanti. Nah, di sini yang kami akan sampaikan terkait dengan budaya baik itu adalah yang pertama, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama maupun bahasa. Bapak Ibu pasti kalau naik sepeda motor pasti pakai helm ya. Kita tuh yakin bahwa dengan memakai helm itu insya Allah akan aman. Itu salah satu contoh keyakinan, dan banyak keyakinan-keyakinan yang lain. Kemudian dengan keyakinan itu kita akan bisa melaksanakan hal-hal baik kita ke depannya atau selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu apa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, yaitu posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Ini adalah pada saat kita memperlakukan anak-anak kita untuk memposisikan kita seorang guru itu sebagai posisi kontrol untuk mendidik atau melakukan pembelajaran itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, budaya baik berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif. Ini saya tekankan lagi, menanamkan disiplin positif pada siswa sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas itu seperti tadi, kemudian nilai-nilai kebajikan yaitu yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas atau di sekolah kita. Kemudian unsur dari keyakinan kelas berikutnya adalah dapat diterapkan di kelas atau di semua warga kelas yang terlibat mengaplikasikan kesepakatan kelas menuju tujuan bersama. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang baru hadir. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, ini saya sudah membuat di kelas saya yang saya ampu. Ini salah satu contoh membacakan keyakinan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan itu adalah kontrak belajar. Nah, itu yang harus ditekankan pada anak-anak kita. Tapi di sini saya menyampaikannya, bahasanya saya adalah keyakinan. Aku marahin mati. Saya mati. Kesebulan.
Nah, sampai ini ya tadi Bapak Ibu ya. Tentang keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, mohon maaf atas matinya listrik tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang saya lakukan. Kalau Bapak Ibu yang sudah dilakukan itu adalah kontrak belajar. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk membentuk budaya kelas, budaya positif di kelas kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu di awal tahun pelajaran sudah melakukan kontrak pembelajaran atau keyakinan kelas, itu insya Allah sudah membantu membudayakan budaya positif di kelas Bapak Ibu semuanya. Ini salah satu contoh saya membacakan keyakinan kelas di kelas yang saya ampu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas 11 IPA 6. Judulnya nggak tahu nih di kelas IPA 6 itu judulnya Simpak Fir'aun, tapi itu punya makna bahasa Yunani yang sangat bagus. Nah, tujuan di kelas 11 IPA 6 itu banyak sekali Bapak Ibu. Ini ada masuk ke UGM, menjadi pribadi dewasa dan seterusnya. Kemudian kondisi kelas yang diharapkan itu bersih, rapi dan seterusnya. Dan kondisi pembelajaran yang diharapkan anak itu salah satunya adalah mereka tidak ingin berada dalam posisi under pressure. Ini yang paling bawah ini, kondisi kelas yang diharapkan. Itu selalu saya kondisikan kepada kelas. Manakala ada permasalahan-permasalahan itu saya bukakan, ini loh tujuanmu di kelas ini itu seperti ini, apa yang akan Anda lakukan itu seperti ini. Jadi mereka jadi teringat, oh ya saya kesini mau begini, yang saya lakukan begini. Nah, dalam perjalanannya kalau ada permasalahan seperti apa, ini yang harus kita lakukan, kita dampingi, kita tuntun anak-anak kita. Nah, itu keyakinan kelas 11 IPA 6. Nah, ini yang sudah ditandatangani oleh perwakilan kelas. Yang sebelumnya tadi itu ditandatangani oleh semuanya. Jadi saya membuat dalam kertas plano gede, ditandatangani oleh semua siswa di kelas tersebut. Kalau ini ditandatangani oleh pengurus kelas, yaitu perwakilan kelas, sekretaris, dan ketua kelas. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini dalam menuntun anak-anak kita itu bisa memposisikan sebagai apa? Bisa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, tujuannya di sini adalah mencapai posisi manajer. Diharapkan Bapak Ibu semuanya dalam menuntun anak-anak itu bisa sebagai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya itu dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Nanti akan kita contohkan 5 posisi kontrol. Ini video butuh waktu, tapi nanti saya tampilkan di belakang kalau waktunya memang cukup ya Bapak Ibu. Saya sudah membuat linknya. Ini ada contoh-contoh posisi kontrol guru dalam menuntun anak agar budaya positif itu bisa tercapai. Itu seperti apa, ini ada contohnya semuanya, tapi nanti dulu. Nah, yang saya maksudkan 5 posisi kontrol ini sebagai manajer dan seterusnya tadi seperti apa. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, motivasinya kalau eksternal itu yang termasuk dalam hal ini adalah penghukum, membuat merasa bersalah, dan kemudian identitas, dari awal dulu, dari motivasi eksternal itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Itu bagi siswa itu adalah termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal dari diri kita sendiri itu posisi manajer ini. Nah, kalau dikategorikan sebagai identitas gagal, penghukum itu sangat tidak disarankan. Kemudian membuat merasa bersalah juga, karena ini termasuk identitas gagal dan termasuk perilaku kontrol yang negatif. Nah, kemudian yang termasuk identitas sukses itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini Bapak Ibu bisa istilahnya empan papan. Kita semua bisa empan papan dalam posisi kita sebagai guru untuk menuntun anak itu. Kadang-kadang bisa sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, dalam hal apa kita bisa memposisikan itu? Walaupun yang paling baik itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah sebagai seorang manajer
dengan segala konsekuensinya. Kemudian juga yang termasuk perilaku kontrol positif itu posisi guru sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian yang sebagai kontrol diri itu sebagai manajer itu. Dalam hal ini guru itu berbuat, misalnya pada saat posisi penghukum itu guru berbuatnya seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan seterusnya. Ini kan sangat tidak diharapkan pada anak-anak kita. Nah kemudian yang membuat merasa bersalah, guru itu melakukannya dengan berceramah, menunjukkan kekecewaan, kemudian kemudian yang posisi sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya dan seterusnya. Nah kemudian sebagai posisi manajer itu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita sampaikan. Nah itu kemudian tadi guru berbuat, sekarang guru berkata. Nah kalau posisi penghukum pasti guru itu menyampaikannya kalau kamu tidak melakukan saya akan dan seterusnya. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah ini kan yang termasuk kategori identitas gagal tadi. Nah sepintas-pintas saja Bapak Ibu. Nah makanya kalau identitas sukses itu diharapkan bisa sebagai posisi manajer itu guru menyampaikannya atau berkata itu apa yang kita yakini, ya, kita kembalikan ke keyakinan kelas kita. Kemudian apa yang kamu lakukan, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya seperti apa dan seterusnya. Nah ini masih posisi kontrol kita. Hasilnya Bapak Ibu, kalau kita menghukum anak itu anak akan memberontak. Kemudian kalau merasa bersalah juga akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong dan seterusnya. Nah kalau kita bisa memposisikan sebagai teman, pemantau, itu kalau posisi teman itu akan ketergantungan si anak. Kemudian kalau pemantau itu menyesuaikan, kalau temannya mengingatkan ya mereka melakukan, kalau tidak ya mereka tidak melakukan. Nah diharapkan dengan posisi manajer itu siswa akan menguatkan karakter mereka, watak siswa tersebut. Nah ini kalau murid yang tadi kan guru berkata hasilnya seperti apa, kemudian muridnya menyampaikan. Kalau gurunya menghukum itu murid pasti akan menyampaikan, saya tidak peduli apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, maafkan saya Bapak Ibu. Kalau sebagai teman saya pikir-pikir dulu, atau saya pikir Bapak Ibu teman saya, misalnya seperti itu. Nah kalau sebagai manajer, Bapak Ibu guru sebagai manajer itu murid akan menyampaikan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Ini misalnya kalau anak-anak berbuat salah itu mereka sendiri akan menyadari introspeksi posisi mereka seperti apa. Nah kemudian segitiga restitusi itu adalah cara penanganan dari permasalahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga siswa itu bisa kembali pada kelompoknya tanpa mereka terkucilkan dan seterusnya, dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat, sehingga restitusi itu bisa membantu siswa menjadi mempunyai tujuan yang disiplin positif, memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan dan menguntungkan bagi si korban maupun si yang membuat merasa bersalah. Sehingga restitusi ini sebagai salah satu cara menanamkan budaya positif pada siswa sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, ciri-cirinya yang kita lakukan kalau itu termasuk restitusi itu misalnya bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk memperbaiki keadaan yang sudah ada. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Berikutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kemudian juga kadang-kadang kita mensikapi kepada anak yang membuat kesalahan itu kita melihat alasannya anak itu melakukan itu seperti apa. Misalnya mereka ada ini anak kita yang tiap pagi masuk sekolah itu tidak sarapan. Itu kenapa? Sehingga ngantuk, tidak ikut aktivitas. Itu pasti mungkin kembali ke kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu yang mendasari mereka melakukan bisa kebutuhan fisiologis, rasa aman dan seterusnya. Nah kemudian ciri yang berikutnya adalah untuk introspeksi diri adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter bukan pada tindakan.
Dan kita melakukan itu untuk menguatkan. Jadi ciri berikutnya yang terakhir adalah mengembalikan siswa yang bersalah itu kepada kelompoknya tanpa tadi merasa mereka dikucilkan. Nah, ini tahap-tahapannya ada 3, Bapak Ibu. Bentar. Tahap melakukan segitiga restitusi, nanti ada video yang bisa kami sampaikan, tapi ini singkat-singkat. Tahapannya ada 3 ini, biar Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan mungkin pada saat pembelajaran. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru
Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ini yang terakhir, nanti videonya akan kami sampaikan di grup guru karyawan. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi tujuan kita adalah memelihara budaya positif yang sudah kita laksanakan setiap hari kepada anak-anak kita. Dengan demikian diharapkan budaya positif yang sudah kita lakukan itu anak bisa menjadi lebih baik. Dan harapannya kalau bisa menjadi lebih baik, itu akan membuat proses pembelajaran menjadi berhasil. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu.
Itu adalah saya berusaha memelihara budaya positif di rumah dan di kelas. Nah, dengan cara budaya positif yang saya sampaikan. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Orang tua dan siswa. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan dari sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita pada siang hari ini. Izin Bapak Kepala Sekolah dan para wakil, kami akan menyampaikan terkait dengan ketugasan saya di PGP. PGP itu program guru penggerak. Namun Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, agar kegiatan kita diberikan kemudahan dan kelancaran sehingga memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Berdoa disilakan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kusworo yang kami hormati. Di sini kapasitas saya bukan yang paling tahu, tapi adalah ini untuk reminder bagi saya sendiri khususnya, dan juga mudah-mudahan bagi Bapak Ibu semuanya bahwa kita itu ternyata punya budaya baik yang harus kita pelihara untuk kemajuan pembelajaran, kemajuan pendidikan, khususnya kepada anak-anak kita pada saatnya nanti. Nah, di sini yang kami akan sampaikan terkait dengan budaya baik itu adalah yang pertama, keyakinan kelas, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama maupun bahasa. Bapak Ibu pasti kalau naik sepeda motor pasti pakai helm ya. Kita tuh yakin bahwa dengan memakai helm itu insya Allah akan aman. Itu salah satu contoh keyakinan, dan banyak keyakinan-keyakinan yang lain. Kemudian dengan keyakinan itu kita akan bisa melaksanakan hal-hal baik kita ke depannya atau selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu apa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, yaitu posisi kontrol tersebut adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Ini adalah pada saat kita memperlakukan anak-anak kita untuk memposisikan kita seorang guru itu sebagai posisi kontrol untuk mendidik atau melakukan pembelajaran itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, budaya baik berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif. Ini saya tekankan lagi, menanamkan disiplin positif pada siswa sebagai bagian dari budaya positif di sekolah.
keyakinan kelas itu seperti ini. Kemudian nilai-nilai kebajikan yaitu yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas atau di sekolah kita. Kemudian unsur dari keyakinan kelas berikutnya adalah dapat diterapkan di kelas atau di semua warga kelas yang terlibat mengaplikasikan kesepakatan kelas menuju tujuan bersama. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu yang baru hadir. Nah, terkait dengan keyakinan kelas, ini saya sudah membuat di kelas saya yang saya ampu. Ini salah satu contoh membacakan keyakinan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan itu ada kontrak belajar. Nah, itu yang harus ditekankan pada anak-anak kita. Tapi di sini saya menyampaikannya bahasanya saya adalah keyakinan. Yang sudah dilakukan itu adalah kontrak belajar. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu untuk membentuk budaya budaya positif di kelas kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu di awal tahun pelajaran sudah melakukan kontrak pembelajaran atau keyakinan kelas, itu insya Allah sudah membantu membudayakan budaya positif di kelas Bapak Ibu semuanya. Ini salah satu contoh saya membacakan keyakinan kelas di kelas yang saya ampu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas 11 IPA 6. Judulnya nggak tahu nih di kelas IPA 6 itu judulnya Simpak Fir'aun, tapi itu punya makna bahasa Yunani yang sangat bagus. Nah, tujuan di kelas 11 IPA 6 itu banyak sekali Bapak Ibu. Ini ada masuk ke UGM, menjadi pribadi dewasa dan seterusnya. Kemudian kondisi kelas yang diharapkan itu bersih, rapi dan seterusnya. Dan kondisi pembelajaran yang diharapkan anak itu salah satunya adalah mereka tidak ingin berada dalam posisi under pressure. Ini yang paling bawah ini, kondisi kelas yang diharapkan. Itu selalu saya kondisikan kepada kelas. Manakala ada permasalahan itu saya bukakan, ini loh tujuanmu di kelas ini itu seperti ini, apa yang akan Anda lakukan itu seperti ini. Jadi mereka jadi teringat, oh ya saya kesini mau begini, yang saya lakukan begini. Nah, dalam perjalanannya kalau ada permasalahan seperti apa, ini yang harus kita lakukan, kita dampingi, kita tuntun anak-anak kita. Nah, itu keyakinan kelas 11 IPA 6. Nah, ini yang sudah ditandatangani oleh perwakilan kelas. Yang sebelumnya tadi itu ditandatangani oleh semuanya. Jadi saya membuat dalam kertas plano gede, ditandatangani oleh semua siswa di kelas tersebut. Kalau ini ditandatangani oleh kelas, yaitu perwakilan kelas, sekretaris, dan ketua kelas. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian posisi kontrol guru. Nah, ini dalam menuntun anak-anak kita, kita itu bisa memposisikan sebagai apa? Bisa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, tujuannya di sini adalah mencapai posisi manajer. Diharapkan Bapak Ibu semuanya dalam menuntun anak-anak itu bisa sebagai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya itu dapat mencapai yang positif, aman, dan nyaman. Nanti akan kita contohkan 5 posisi kontrol. Ini video butuh waktu, tapi nanti saya tampilkan di belakang kalau waktunya memang cukup ya Bapak Ibu. Saya sudah membuat linknya. Ini ada contoh-contoh posisi kontrol guru dalam menuntun anak agar budaya positif itu bisa tercapai. Itu seperti apa, ini ada contohnya semuanya, tapi nanti dulu. Nah, yang saya maksudkan 5 posisi kontrol ini sebagai manajer dan seterusnya tadi seperti apa. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, motivasinya kalau eksternal itu yang termasuk dalam hal ini penghukum, membuat merasa bersalah, dan kemudian dari awal dulu, dari motivasi eksternal itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau itu bagi siswa itu adalah termasuk motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal dari diri saya sendiri itu posisi manajer ini. Nah, kalau dikategorikan sebagai identitas gagal, penghukum itu sangat tidak disarankan. Kemudian membuat merasa bersalah juga, karena ini termasuk identitas gagal.
dan termasuk perilaku kontrol yang negatif. Nah, kemudian yang termasuk identitas sukses itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini Bapak Ibu bisa istilahnya empan papan. Kita semua bisa empan papan dalam posisi kita sebagai guru untuk menuntun anak itu kadang-kadang bisa sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, dalam hal apa kita bisa memposisikan itu, walaupun yang paling baik itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah sebagai seorang manajer dengan segala konsekuensinya. Kemudian juga yang termasuk perilaku kontrol positif itu posisi guru sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian yang sebagai kontrol diri itu sebagai manajer itu. Dalam hal ini guru itu berbuat, misalnya pada saat posisi penghukum itu guru berbuatnya seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan seterusnya. Ini kan sangat tidak diharapkan pada anak-anak kita. Nah, kemudian yang membuat merasa bersalah, guru itu melakukannya dengan berceramah, menunjukkan kekecewaan, kemudian kemudian yang posisi sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya dan seterusnya. Nah, kemudian sebagai posisi manajer itu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita sampaikan. Nah, itu kemudian tadi guru berbuat, sekarang guru berkata. Nah, kalau posisi penghukum pasti guru itu menyampaikannya kalau kamu tidak melakukan saya akan, dan seterusnya. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini kan yang termasuk kategori identitas gagal tadi. Nah, sepintas-pintas saja Bapak Ibu. Nah, makanya kalau identitas sukses itu diharapkan bisa sebagai posisi manajer itu guru menyampaikannya atau berkata itu apa yang kita yakini. Ya, kita kembalikan ke keyakinan kelas kita. Kemudian apa yang kamu lakukan, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini masih posisi kontrol kita. Hasilnya Bapak Ibu, kalau kita menghukum anak itu anak akan memberontak. Kemudian kalau merasa bersalah juga akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan seterusnya. Nah, kalau kita bisa memposisikan sebagai teman, pemantau, itu kalau posisi teman itu akan ketergantungan si anak. Kemudian kalau pemantau itu menyesuaikan, kalau temannya mengingatkan ya mereka melakukan, kalau tidak ya mereka tidak melakukan. Nah, diharapkan dengan posisi manajer itu siswa akan menguatkan karakter mereka, watak siswa tersebut. Nah, ini kalau murid yang tadi kan guru berkata, hasilnya seperti apa, kemudian muridnya menyampaikan. Kalau gurunya menghukum itu murid pasti akan menyampaikan, saya tidak peduli apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kemudian kalau membuat merasa bersalah, maafkan saya Bapak Ibu. Kalau sebagai teman, saya pikir-pikir dulu. Atau saya pikir Bapak Ibu teman saya, misalnya seperti itu. Nah, kalau sebagai manajer, Bapak Ibu guru sebagai manajer itu murid akan menyampaikan bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Ini misalnya kalau anak-anak berbuat salah itu mereka sendiri akan menyadari introspeksi posisi mereka seperti apa. Nah, kemudian segitiga restitusi itu adalah cara penanganan dari permasalahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga siswa itu bisa kembali pada kelompoknya tanpa mereka terkucilkan dan seterusnya, dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat, sehingga restitusi itu bisa membantu siswa menjadi mempunyai tujuan yang disiplin positif, memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan dan menguntungkan bagi si korban maupun si yang membuat merasa bersalah. Sehingga restitusi ini sebagai salah satu cara menanamkan budaya positif pada siswa sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Nah, ciri-cirinya yang kita lakukan kalau itu termasuk restitusi itu misalnya bukan untuk menebus kesalahan tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk memperbaiki keadaan yang sudah ada. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Berikutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kemudian juga kadang-kadang kita mensikapi
kepada anak yang membuat kesalahan itu kita melihat alasannya anak itu melakukan itu seperti apa. Misalnya mereka ada ini anak kita yang tiap pagi masuk sekolah itu tidak sarapan. Itu kenapa? Sehingga ngantuk, tidak ikut aktivitas. Itu pasti mungkin kembali ke kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar itu yang mendasari mereka melakukan bisa kebutuhan fisiologis, rasa aman dan seterusnya. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah untuk introspeksi diri adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Dan kita melakukan itu untuk menguatkan. Jadi ciri berikutnya yang terakhir adalah mengembalikan siswa yang bersalah itu kepada kelompoknya tanpa tadi merasa mereka dikucilkan. Nah, ini tahap-tahapannya ada 3 Bapak Ibu. Bentar. Tahap melakukan segitiga restitusi nanti ada video yang bisa kami sampaikan, tapi ini singkat-singkat. Tahapannya ada 3 ini biar Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan mungkin pada saat pembelajaran nanti. Ini yang terakhir, nanti videonya akan kami sampaikan di grup guru karyawan. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi tujuan kita adalah memelihara budaya positif yang sudah kita laksanakan setiap hari kepada anak-anak kita. Dengan demikian diharapkan budaya positif yang sudah kita lakukan itu anak bisa menjadi lebih baik, dan harapannya kalau bisa menjadi lebih baik itu akan membuat proses pembelajaran menjadi berhasil. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.